kita menjadi nggak tahan, saudara. Tapi saya percaya, saudara, orang yang mau menghidupi pernikahan yang covenant, kita akan mencoret kata perceraian itu dari kamus pernikahan kita. Nggak pernah keluar dan tidak boleh pernah keluar kata cerai di dalam kehidupan pernikahan kita. Sebab saudara perlu tahu, kata yang keluar itu punya power. Perkataan yang keluar daripada mulut kita itu punya kuasa. Kalau perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah satu perkataan yang negatif, yang merupakan benih-benih kematian, saudara, nggak heran pernikahan kita juga nggak langgeng, saudara. Pernikahan kita juga nggak bisa kuat, saudara. Saudara perlu jaga yang namanya perkataan itu, karena perkataan itu penting banget, karena di dalam perkataan kita ada kuasa. Nah, saya akan kembali kepada poin yang bicara tentang pernikahan kontrak dan pernikahan perjanjian. Intinya adalah di dalam pernikahan covenant, selain Allah itu menjadi saksi di dalam pernikahan kita ketika kita menikah, tapi Allah juga menjadi partnernya aktif. Dia terlibat, saudara. Meskipun yang menikah itu cuma 2 orang, saudara perlu tahu bahwa di situ ada Tuhan, ada 3 pihak. Sering hangat digambarkan, saudara, hubungan suami istri itu seperti segitiga, saudara. Di sini Tuhan, lalu sini istri, sini suami. Nah, hubungan atau jarak antara suami dan istri itu sangat ditentukan oleh bagaimana hubungan seseorang atau suami dengan istri dengan Tuhan. Semakin suami dan istri itu mendekat kepada Tuhan, maka hubungan mereka sebagai suami istri itu semakin dekat. Seperti kalau saudara lihat segitiga, maka makin kecil akhirnya menyatu di dalam satu titik. Artinya ada satu kesatuan yang luar biasa. Nah, kekuatan pada sebuah pernikahan itu adalah ketika Allah itu betul diizinkan untuk menjadi partnernya aktif di dalam pernikahan kita. Yang ketiga, apa bedanya antara pernikahan kontrak dengan pernikahan perjanjian? Kalau pernikahan kontrak itu penuh dengan syarat. Oleh sebab itu, di dalam kita membuat janji pernikahan, maka janji pernikahan itu tidak ada syarat. Syaratnya adalah tidak ada syarat. Jadi ketika kita mengucapkan janji pernikahan, itu sebetulnya ucapan yang paling kuat, yang membuat pernikahan itu menjadi pernikahan covenant. Karena ketika kita berjanji, kita akan berkata bahwa saya akan mencintai, mengasihi, melayani, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan kaya atau miskin, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dan dalam keadaan apapun juga. Minggu lalu kita ada seorang pembina yang memberikan kesaksian bagaimana melewati masa-masa yang sangat sulit, tapi Tuhan itu memberikan kekuatan. Di sini ada Steven? Saya nggak lihat. Steven adalah salah seorang pembina di KTC. Belum lama ini, kalau saudara pernah melihat di dalam salah satu artikel atau salah satu kesaksian singkat, saya boleh menyaksikan bahwa ini yang namanya pernikahan adalah pernikahan covenant. Ketika istrinya dideteksi ternyata menderita kanker otak, saudara. Nah, di situ saya rasa bagi seorang suami yang baru saja menikah, waktu bulan Maret ini mereka kalau masih ada pernikahan itu baru 2 tahun, saudara. Tapi yang saya saksikan adalah bagaimana komitmen daripada dua pribadi ini, saudara, untuk tetap melayani, untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang saya sangat bersyukur adalah ketika saya dengan istri dan
anak-anak sempat menjenguk, saya menemukan ada ucapan syukur. Di tengah sesuatu yang sangat sulit, di mana ketika menghadapi satu masa-masa yang sangat kritis dalam kehidupan ini, tapi dia tetap punya hati untuk melayani istrinya. Dia tetap punya hati untuk mengasihi istrinya. Bahkan dia ya untuk melayani dalam makan, melayani dalam semua kebutuhan sehari-hari. Saya pikir itu bukan hal yang gampang. Sementara dia juga harus bekerja, tapi juga melayani. Ini adalah satu komitmen yang mungkin perlu kita bangun di tengah-tengah kita, bahwa pernikahan itu adalah pernikahan sebuah covenant. Artinya sebuah pernikahan di mana syaratnya adalah tidak bersyarat. Lalu perbedaan berikutnya, pernikahan kontrak itu adalah pernikahan sebagian. Tetapi pernikahan covenant itu pernikahan total. Maksudnya apa, saudara? Kalau mungkin saudara menikah, saudara perlu sadar bahwa pernikahan itu ternyata saudara bukan menikah hanya dengan pasangan saudara. Terlebih dalam budaya timur, saudara, kita menikah itu ternyata menikah dengan keluarga besar. Ya papa, mama, mertua, mungkin juga kakak dan adik daripada pasangan kita, bahkan mungkin kerabat-kerabatnya itu ikut menikah, saudara. Jadi saudara perlu sadar bahwa ketika saudara yang menikah itu ternyata menikah dengan keluarga besar. Nah banyak kali kita nggak bisa terima keluarga besar, kita hanya mau anaknya tapi nggak mau bapaknya. Atau nggak mau mamanya gitu, saudara. Atau nggak mau adiknya. Nggak bisa, saudara. Pernikahan covenant itu pernikahan yang menerima semua apa adanya pasangan kita. Kalau kita belum bisa menerima, sebetulnya pernikahan kita cukup rapuh, saudara. Karena itu akan menjadi konflik, saudara. Termasuk kalau pasangan kita mungkin banyak utang, saudara. Ini permasalahan berat, saudara. Saudara siap nanggung utang pasangan saudara? Belum tentu, saudara. Ketika sama-sama enak menikmati berkat, oke. Tapi jangan utangnya dong, kira-kira begitu. Apalagi itu bukan utang daripada pasangan kita, utang daripada keluarga besar kita. Itu ada. Nah, pernikahan covenant, pernikahan yang berani ngambil risiko seperti itu, saudara. Kita pernikahan itu makanya pernikahan perkawinan total. Seluruh kehidupan pasangan kita yang disatukan, itu kita terima apa adanya. Apalagi yang membedakan pernikahan covenant dan pernikahan kontrak. Pernikahan kontrak itu sifatnya sementara. Karena orang hanya bisa mengasihi, hanya bisa setia ketika ya semuanya baik. Tetapi ketika semuanya berubah, apakah saya masih tetap bisa setia? Itu tanda tanya. Tetapi pernikahan covenant itu pernikahan yang harus harganya sampai mati. Nah kadang ini nggak disadari, saudara. Bahwa orang yang menikah di dalam Tuhan itu pernikahan sampai mati, saudara. Dan saudara perlu sadar bahwa nanti di surga itu nggak ada lagi saudara bisa klaim ini istri saya, ini suami saya. Nggak bisa, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa di surga itu sudah nggak ada kawin mengawinkan, saudara. Jadi ternyata yang namanya pernikahan itu hanya eksis, hanya ada di bumi loh, saudara. Hanya di bumi. Apa yang saya maksud di sini, nikmati aja, saudara. Ketika kita menikah dengan orang yang seperti itu, yang saudara sudah pilih, saudara sudah putuskan, nikmati. Karena itu hanya ada di bumi ini, saudara. Nanti di surga, saudara nggak ada seperti ini, saudara. Enggak. Saya juga nggak tahu, saudara, seperti apa. Tapi yang jelas Alkitab berkata, ketika ada orang tanya, Alkitab berkata, apa nanti kalau ini ada seorang perempuan, suaminya mati, nanti di surga sama siapa ini suaminya masa 7? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Tuhan jawab, kamu ini sesat. Di surga itu nggak ada yang namanya kawin mengawinkan. Jadi ternyata yang namanya kawin itu hanya ada di bumi ini, saudara.
Tapi ketika kita mengambil keputusan, itu harus sampai mati. Nah itu yang harus kita taruh ada di dalam hati kita. Sebab itu kalau kita sendiri nggak bisa menerima pasangan kita, mendingan jangan menikah. Jangan. Karena itu akan menyiksa hidup kita. Buat apa saya menikah dengan orang yang saya sendiri nggak bisa menikmati, nggak bisa suka gitu, saudara. Itu berat sekali, saudara. Tetapi saya percaya pernikahan covenant Allah akan memberi kemampuan saudara untuk saudara bisa mencintai pasangan apa adanya. Kalau itu pasangan dari Tuhan, kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti ada kasih karunia untuk saudara bisa mengasihi pasangan saudara apa adanya sampai mati. Sampai mati. Jadi itu yang diberikan oleh Tuhan karena saudara sedang menggambarkan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas. Allah itu tetap setia meskipun kita nggak setia. Apakah kita bisa lakukan? Bisa. Karena Tuhan yang berkata bahwa pernikahan itu adalah gambaran Kristus dengan gereja. Kalau Kristus sudah membuktikan bahwa ketika manusia nggak setia, dia tetap bisa setia, artinya pernikahan juga sanggup meskipun pasangan nggak setia, kita tetap menjadi setia. Ini yang harus kita pegang, saudara. Ini yang harus menjadi dasar. Apapun resikonya, apapun situasinya, apapun keadaannya, saudara. Saudara harus pegang. Makanya sebelum menikah, saudara betul-betul harus punya satu komitmen. Ada satu pasang, saudara. Dia ketika menyadari ternyata pasangannya kena HIV. Kalau pasangannya kena HIV, apakah saudara tetap mau menikah? Itu cuma tinggal tunggu waktunya aja, saudara. Ini satu pertanyaan yang tidak gampang dijawab, saudara. Karena kalau saudara menikah dan saudara tahu saudara akan ketularan juga, itu bisa jadi saudara juga bunuh diri juga, saudara. Karena satu penyakit yang mungkin belum bisa disembuhkan. Tetapi kalau saudara nggak menikah, seberapa jauh komitmen? Tapi bagi saya, saudara, ini adalah satu tantangan untuk saudara masuk di dalam pernikahan itu, berpikir betul-betul, saudara. Sekali saya membuat satu komitmen saya pegang sampai mati. Itu yang harus kita pegang sebagai komitmen orang yang mau menikah. Bukan lihat nanti seperti apa, bukan. Saya teringat juga, saudara, ada sebuah pasangan, ketika dia makin mendekati hari pernikahan, itu dia bukannya makin excited, makin sukacita, bukan, saudara. Tetapi mendekati hari pernikahan dia makin ragu dan makin takut, saudara. Makin takut. Tetapi dia paksakan terus dia menikah pada hari hanya. Dia paksakan. Karena undangan semua sudah disebar, orang-orang sudah dipanggil. Tapi hatinya tetap dia nggak bisa tipu, saudara. Ada satu hati yang rasanya semakin masuk dalam pernikahan semakin takut, saudara. Dan akhirnya pasangan ini tetap menikah. Apa yang terjadi, saudara? Di tahun-tahun mungkin sekitar 5 tahun pernikahan mereka, waduh itu luar biasa, saudara. Yang namanya pertengkaran mulut, pertengkaran fisik, itu sudah menjadi bagian sehari-hari. Bahkan terlebih lagi keluarga besar sudah ikut campur, saudara. Itu sangat ruwet sekali, saudara. Satu kali ketika mereka sedang konflik berat, saudara. Waktu itu saya kebetulan ada di sana, saudara. Itu betul-betul satu suasana yang sangat mencekam sekali, saudara. Hari ini puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, keluarga ini mengalami pemulihan dan saya hari ini saksikan keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Tetapi pergumulan 5 tahun itu menurut saya, itu sangat mahal harga yang mereka harus bayar, saudara. Untung mereka tetap ada dalam komunitas. Saudara bisa bayangkan kalau mereka tidak dalam komunitas, pasti mereka akan hancur, saudara. Tapi sekali lagi ketika mereka percaya bahwa pernikahan adalah sebuah covenant, maka Allah itu menjadi partner aktif di dalam pernikahan mereka. Karena ketika mereka membuat janji, Allah ada di sana. Allah ikut menjadi bagian daripada perjanjian itu.
Dan Allah pasti tidak mengizinkan dan bukan rencana Tuhan satu pernikahan itu gagal. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah saya tetap mau membiarkan Tuhan menjadi partner aktif saya? Justru ketika itu biasanya kita membuang Tuhan. Justru ketika kita konflik biasanya kita lari daripada Tuhan. Kita tidak mencari kekuatan Tuhan. Kita lebih mengandalkan keinginan ego kita. Jadi saudara, sangat penting untuk memahami bahwa pernikahan dalam Alkitab itu adalah sebuah pernikahan yang disebut dengan covenant. Nah, yang jelas dikatakan bahwa kita kembali lagi ke Maleakhi pasal kedua ayat ke-13 sampai 16. Prinsip yang pertama kita memberikan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu yang kedua, pernikahan itu bukan kontrak, tetapi sebuah covenant. Dan yang ketiga, ada prinsip yang menarik dan ini sangat penting di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16. Dikatakan bahwa Allah itu membenci yang namanya perceraian. Kalau saudara baru dibenci orang aja rasanya, waduh gak enak ya saudara. Atau saudara benci sama orang, itu sudah gak enak. Sekarang saudara dibenci Tuhan. Tuhan kok yang membenci kita loh. Harusnya Tuhan mengasihi kok Tuhan membenci. Wah itu ngeri sekali. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Allah itu sangat menentang yang namanya perceraian. Karena apa? Karena yang namanya perceraian itu sedang merusak gambarnya Tuhan di bumi ini. Pernikahan digambarkan sebagai kepala dan tubuh. Kalau terjadi perceraian artinya apa saudara? Kepala dan tubuh itu pisah. Nah, oleh sebab itu banyak hari ini memang ada makhluk-makhluk yang mengerikan saudara. Kepala jalan-jalan gitu kan. Karena dia sudah terpisah dari tubuhnya. Atau tubuh jalan-jalan tanpa kepala saudara. Mengerikan saudara. Dan itu yang terjadi saudara. Saya ingin tanya saudara. Realitasnya ada nggak perceraian di bumi ini? Ada kan? Tapi Tuhan berkata bahwa tidak boleh manusia itu bercerai. Nggak boleh. Jadi artinya apa? Artinya ketika orang itu bercerai, itu sebetulnya dia orang yang melanggar firman Tuhan. Nah orang yang melanggar firman Tuhan itu orang berdosa. Nah orang yang berdosa pasti masuk di dalam banyak persoalan. Itu yang terjadi sudah. Oleh sebab itu nggak heran kalau kita sudah mulai konflik dan akhirnya beberapa rumah tangga akhirnya mengambil satu keputusan untuk bercerai, itu dampaknya kemana-mana saudara. Dampaknya di dalam masalah keuangan, dampaknya di dalam masalah kesehatan, dampaknya di dalam masalah anak-anak. Saya banyak bergerak di dalam bidang pendidikan. Dan saya menemukan saudara ketika saya ketemu anak atau mahasiswa atau remaja saudara bermasalah. Itu pasti ujung-ujungnya adalah di dalam rumah tangga saudara. Ujung-ujungnya adalah di dalam rumah tangga tidak melakukan fungsinya baik sebagai ayah atau sebagai ibu atau sebagai suami atau sebagai istri. Jadi sumber kerusakan itu terjadi ketika suami istri tidak komit untuk membangun rumah tangga yang menggambarkan kepala dan tubuh itu. Nah, salah satu yang bisa merusak dan ini yang hari-hari ini menjadi bagian kehidupan modern adalah yang namanya perselingkuhan, perzinahan, kemudian percabulan. Itu terjadi saudara. Coba saya undang kita untuk membuka di dalam Satu Korintus pasalnya yang ke-7 saudara.
Paulus sedikit memberikan gambaran prinsip-prinsip dia tentang masalah hubungan suami istri. 1 Korintus pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat ke-8. Di sini nanti kita akan melihat bahwa Paulus menjelaskan atau membuat kategori beberapa situasi tentang rumah tangga. Yang pertama dia berkata, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal diam dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena nafsu. Kelihatannya motivasi menikah hanya untuk nafsu, kelihatannya, saudara. Tapi Alkitab juga mencatat di sini bahwa ternyata daripada manusia itu dikuasai atau hangus oleh hawa nafsunya, sehingga akhirnya berbuat yang aneh-aneh, lebih baik ini orang ini kawin aja gitu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, problem yang kedua yang dihadapi adalah ayat ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, maksudnya Paulus, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Ini gaya bahasa dia. Dia mau menekankan bahwa sekarang pendapat ini pendapatnya bukan pendapat Paulus tapi pendapatnya Tuhan. Apa yang dia bilang? Perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau dia bercerai, dia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi ketika satu keluarga itu sampai terjadi perceraian, yang sebetulnya Tuhan berkata tidak boleh. Kalau sampai terjadi perceraian karena tegar tengkuknya itu, saudara, jalan keluarnya cuma dua.